Kadang kita ada sesuatu yang melekat ya dalam diri kita. Kenapa nggak dapat? Kenapa nggak berhasil? Kenapa nilainya nggak sesuai yang kuinginkan? Kenapa? Ya banyak banget lah. Pokoknya kenapa nggak deal dalam sebuah tujuan atau bahkan dalam sebuah impian? Kenapa nggak segera terjadi dan kita dapatkan? Nah, ini adalah sebuah kemelekatan yang sudah tertanam pada diri kita. Justru ini sebenarnya adalah hal yang sangat bahaya. Kenapa saya bilang bahaya? Karena dengan kita memiliki kemelekatan seperti itu, kita justru tidak pernah yang namanya bersyukur. Kenapa nggak segini? Kenapa juga nggak laku-laku? Kenapa bla bla bla? Banyak banget alasannya. Dalam video kali ini kita pengen diskusikan itu, bagaimana kita melepaskan kemelekatan yang terjadi pada kita, atau bahkan kalau kita tidak tahu apa sih hal yang mengganjal dan itu tidak bisa terwujud dalam kita mencapai sesuatu. Teman-teman bisa pelajari dari poin 1 sampai poin selanjutnya dan saya akan sampaikan dengan bahasa yang ringan, dan ini adalah sebuah sesi baru. Saya akan membahas di luar keuangan tapi tetap bisa diterapkan juga untuk keuangan, bisa juga untuk hal-hal yang lain, mungkin kesehatan, mungkin juga dalam hal hubungan atau dalam berbagai aspek yang lainnya. Apa kabar sahabat debat? Tentunya selalu dalam berkelimpahan dan keharmonisan ya. Kita membahas yang namanya kemelekatan. Nah, kemelekatan ini terjadi kenapa sih? Nah, kemelekatan ini sebenarnya terjadi karena kita memiliki tujuan tuh. Kita udah memiliki tujuan, kita ingin sekali mencapainya dengan usaha kita yang super keras ya. Dan akhirnya yang kita dapatkan itu belum sesuai dengan apa yang menjadi keinginan kita. Nah, dari situ kita justru merasa nggak dapat apa yang kuinginkan dengan nilai tertentu. Misalkan kita mengharapkan itu dari segi keuangan, itu justru menjadi penghambat karena apa? Kita nggak pernah yang namanya bersyukur. Kita udah mendapatkan nih sesuatu yang nilainya jauh di bawah dari tujuan kita nggak bersyukur. Cuman segini, mana cukup. Nah, dan banyak rentetan keluhan-keluhan yang akan keluar dari diri kita. Nah, itu perlu kita rubah dan itu perlu kita hapus. Karena itu adalah sesuatu yang akan menjadikan sebuah belenggu yang membuat kita ini berat untuk mencapai apa yang menjadi tujuan kita. Dan ada beberapa tahapan yang akan saya sampaikan di sini. Poin pertama adalah identifikasi dulu kemelekatan itu. Nah, dalam hal apa nih kemelekatannya? Misalkan jualan pengen omsetnya sekian tapi kok nggak pernah dapat, nggak pernah tercapai. Terus ada lagi nih dari jualan itu kok nggak tercapai karena ternyata ada tujuan, gue saingan nih sama toko sebelah nih, gue harus tunjukin jauh lebih tinggi lagi penghasilannya. Itu salah satu aspek yang justru menjadi penghambat karena begitu kita ngelihat kompetitor kita, dia jualannya udah rame, terus hasilnya jauh lebih tinggi, mungkin barang-barangnya yang datang sirkulasinya jauh lebih cepat, kita semakin dongkol. Terus gue harus nih lebih tinggi lagi, dan itu menjadi sebuah hambatan dalam perasaan kita karena tujuannya satu, kemelekatan itu kita dengan tujuan untuk bersaing. Kita identifikasi dulu apa yang menjadi sebuah kemelekatan. Nah, begitu udah ketemu, ya udah, ini salah satu penyebab yang membuat kemelekatan ini ada. Dan itu kadang itu nggak disadari, dia akan menjadi sebuah program pada diri kita yang itu akan menjadi ibarat mesin nih macet nih pistonnya nih, jadi nggak jalan, harus berhenti dulu, harus kita benerin dulu baru bisa jalan lagi. Ini kita rubah, kita identifikasi dulu, kita cari nih akar masalahnya di mana. Kalau udah ketemu, kita lanjut poin keduanya, kita tetap fokus pada keinginan kita, tapi kita udah harus melepaskan yang namanya kemelekatan yang udah kita identifikasi tadi penyebabnya apa. Tetap fokus keinginan kita ini kita pertahankan, tapi itu dibuang. Karena begini, saat kita udah membuang itu, terus nilai yang kita dapatkan itu tidak sebesar apa yang kita inginkan. Kita syukuri dulu, sembari apa? Kita melakukan inovasi. Kita pelajari nih, misalkan kompetitorku ternyata melakukan ini dengan cara yang unik misalkan. Nah, itu kita juga bisa mengadopsinya. Kita nggak perlu dengan konsep KTP. Kita tidak perlu KTP ya, konsep tiru plak, tapi kita bisa ATM. Ya mungkin teman-teman yang udah sering denger mungkin udah nggak asing lagi ya, amati tiru modifikasi. Kalau bagi saya nggak mau kayak gitu. Saya nggak mau niru-niru. Saya pengen membuat sesuatu itu memang yang beda. Jadi memang
triknya begini, caranya begini. Kita ciptakan sendiri, nggak harus sama dengan kompetitor. Kita punya kelebihan, kita punya ide-ide, dan kita bisa diskusi juga di channel ini. Saya pasti akan balas teman-teman, misalkan Pak kendalanya seperti ini, kok kendalanya begitu. Kita urai bareng-bareng ya. Jadi dari situ nanti kita bisa menemukan nih titik temunya di mana. Setelah kita identifikasi, kita udah melakukan fokus ya pada keinginan. Nah, selanjutnya adalah kita harus percaya bahwa kita ada perubahan. Tapi ingat, tetap bersyukur berapapun itu hasilnya, misalkan untuk jualan atau dalam kita melakukan untuk aspek apapun, perkembangan sekecil apapun, kita wajib bersyukur dan kita percaya kita akan mendapatkan apa yang menjadi tujuan kita tanpa kita harus memaksakan diri kita. Contoh nih, saat kita nih dari Surabaya, kita mau jalan ke Jakarta. Kalau kita hanya memasukkan gigi satu dalam kendaraan kita, entah motor entah mobil, mesin kita rusak nggak? Ya pasti rusak kan. Nah, itu ilustrasinya. Jadi kalau pikiran kita paksakan di situ terus, yang ada apa? Justru apa yang kita inginkan nggak akan pernah tercapai dan kita nggak akan pernah sampai pada tujuan. Nah, itu yang harus kita rubah. Jadi kita percaya aja. Ya pokoknya tujuan kita ke Jakarta, kita perjalanan dari Surabaya, misalkan dari gigi 1 harus oper gigi 2 ya silahkan. Kecuali kita udah matic ya kendaraannya. Jadi tinggal masukkan ke D, tekan gas, udah jalan sendiri. Itu salah satu ilustrasinya kenapa kita harus percaya. Karena kalau udah percaya dan kita udah melepaskan itu tadi yang namanya kemelekatan, itu malah kita udah ibarat mesin tadi, kita udah pakai yang otomatis, tinggal jalan aja dengan lancar. Paling berhenti sejenak istirahat. Ya kita perlu isi suplemen dalam pikiran kita. Kita perlu ada masukan-masukan baru mungkin ya, entah dari baca buku, entah dari ya nonton konten-konten seperti ini, atau kita bisa belajar langsung ke orang-orang yang memang praktisinya. Nah dari situ kita akan terbentuk. Apa yang kita inginkan itu justru akan dengan mudah serasa kita naik kendaraan matic, gak perlu oper-oper gigi lagi. Begitu sudah jalan nih, kita udah percaya, kita udah ya melepaskan tadi ya, kita udah identifikasi segala macamnya, kita harus mempertahankan fokus. Kenapa mempertahankan fokus? Jangan berubah-ubah. Hari ini pengen 100 juta, besok turun lagi ke 10 juta. Nah itu nggak boleh. Kita harus tetap fokus pada nilai yang memang kita inginkan. Tapi jangan jadikan itu adalah sebuah beban. Itu sebuah kemelekatan pada diri kita. Kita harus lepaskan itu semua. Cara mudahnya adalah kita dengan melakukan afirmasi. Dan afirmasinya bagaimana? Afirmasinya adalah kita harus melakukan nih pengakuan dulu. Oh iya, saya ada kemelekatan ini dan saya pengen lepas dari itu. Ikhlaskan aja, keluarkan dari pikiran kita kemelekatan itu. Jadi berapapun nilai yang kita terima, syukuri. Habis itu ya udah, jalani seperti biasa, amati, kembangkan lagi. Mungkin yang tadinya belum promo, kita bisa melakukan sebuah promo kalau itu jualan ataupun jasa. Setelah itu kita kembangkan lagi nih dengan pelayanan, misalkan itu jualan. Nah dengan pelayanan itu bagaimana? Ya mungkin kita menjadikan seorang customer kita itu adalah sesuatu yang akrab. Mungkin kita suka diskusi, ngobrol atau apa. Mungkin kalau yang bisa tahu tanggal lahirnya, mungkin pas ulang tahun, kasihlah kartu ucapan. Itu akan membentuk sesuatu perilaku yang loyal kepada diri kita. Habis itu biasanya orang nanti gak akan mau berpaling dari apa yang sudah kita berikan alias perhatian kita. Nah itu juga yang mempengaruhi apa? Bisa melepaskan kemelekatan dan nilai yang Anda inginkan justru itu akan didapatkan dengan mudah. Mungkin orang itu yang udah kita kasih servis dengan bagus, dirinya bakal ngasih referensi ke teman-temannya, kerabatnya, keluarganya atau siapapun. Lalu afirmasi ya, poin kelima ya, lupa nyebut tadi bahwa afirmasi itu di poin kelima. Afirmasinya adalah kita fokus pada apa yang kita inginkan ya, rasakan udah memiliki. Terus apa yang menjadi kemelekatan itu kita buang dulu, kita lepaskan dulu, buat perasaan kita ini lega ya. Saat kita udah lega, nanti gantinya itu banyak banget dan itu akan jauh lebih besar. Kalau ada yang mengalami kemelekatan, mungkin kalau untuk yang kesehatan nanti kita buatkan video khususnya ya, udah saya siapkan juga. Tinggal tunggu jadwalnya aja, nanti tayang. Jadi teman-teman, apa yang saya sampaikan di video-video di channel ini itu bisa diterapkan untuk berbagai aspek ya, bukan hanya untuk satu aspek. Cuman bahasanya saya lebih spesifik ke situ dulu. Nanti bisa dikembangkan lagi dan saya akan banyak banget nanti berbagi apa yang menjadi sebuah program positif bagi teman-teman. Jadi membuat cara pandang teman-teman juga berubah. Oke? Sukses berlimpahan.